Perkenalkan, nama saya Ella Lailatul Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila, ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kosnadi Harja Soemantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daud Yusuf adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Artinya, kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion 241 Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator values Mulyadi, ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer atau abad ke-20 hingga sekarang berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton semula sudah mapan, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, molekul. Hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini. Sutarjo 1982. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, dan induktif empiris dalam pikiran manusia. Ketika pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Contohnya, biologi adalah ilmu pengetahuan ketika digunakan untuk menjadikan buah durian menjadi semakin besar dan biji yang semakin kecil. Ia adalah teknologi bioteknologi.
Elektronika adalah ilmu pengetahuan ketika digunakan di dalam alat-alat sehingga antara orang-orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berbicara. Ia menjadi teknologi telekomunikasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek kini bukan lagi sekedar saran bagi kehidupan umat manusia, tetapi telah menjadi suatu yang substansial. Iptek juga menjadi bagian dari harga diri prestige dan mitos yang akan menjamin survival atau bangsa, persyaratan prerequisite untuk mencapai kemajuan progres dan collegial power yang dibutuhkan dalam hubungan antar sesama bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif tersebut, iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis yang haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.